Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk pembelajaran sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin kita udah belajar tentang piutang ya Neng ya. Sekarang kita belajar tentang pencatatan kerugian piutang. Kerugian piutang bisa dicatat dengan dua metode. Yang pertama adalah metode cadangan. Yang kedua metode penghapusan piutang secara langsung. Ya. Oh, ini langsung dan metode pencatatan piutang cadangan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran yang ditandingkan dengan penjualan pada periode akutansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat dicatat dengan mendebit kredit kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan kredit rekening piutang dagang pada suatu piutang dihapus dari pembukuan. Kita langsung aja. Nah, ya. Yang pertama itu kan pencadangan ya. Ini ada contoh soal. PT Kerinci tahun 2001 melakukan penjualan kredit sebesar 120 juta. Dari jumlah tersebut terdapat piutang sebesar 20 juta yang belum dapat ditagih sampai dengan tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa dari piutang yang belum tertagih sebesar 12 juta diantaranya tidak mungkin dapat diterima. Ya. Nah, lihat dari soal ini, 2001 itu kita melakukan penjualan kredit sebesar 120 juta. Ya, 120 juta. Dari 120 juta ini sampai tanggal 31 Desember, 20 jutanya belum diterima. Berarti yang udah diterima berapa? 100 juta, ya. Nah, 20 jutanya belum diterima. Nah, terus manajer kredit memperkirakan bahwa dari 20 juta ini, 12 juta tidak mungkin dapat diterima. Berarti ini piutang tidak tertagih. Nah, kenapa? Banyak hal yang mempengaruhi kenapa 12 juta ini tidak bisa, Bu. Mungkin perusahaannya gulung tikar, mungkin aja direkturnya kabur, kan nggak tahu ya, mungkin perusahaannya bangkrut, terus direktur kabur, jadi dia tidak bisa lagi membayar utangnya sebesar 12 juta, ya. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat, kerugian piutang, ya, 12 juta. Cadangan kerugian piutang 12 juta, ya. Ini metode cadangan, kerugian piutang 12 juta, cadangan kerugian piutang 12 juta. Karena yang diperkirakan tidak bisa ditagih itu adalah sebesar 12 juta. Berarti kita sebagai penjual rugi, Bu. Ketika kita melakukan penjualan, kita tidak mungkin menjual barang itu kalau tidak ada untung. Ya enggak? Pasti kita jual barang, pasti ada untungnya. Misal modal kita mungkin dari 120 juta itu modalnya cuma 80 juta. Bisa jadi 70 juta. Ya kan? Karena antara penjualan kredit dan penjualan cash itu biasanya harganya pasti berbeda. Kamu pernah beli motor kan? Pernah beli motor nggak? Pernah? Nah, itu harga antara motor kredit sama motor cash itu pasti harganya berbeda.
Kalau misalnya cash 16 juta, pasti kreditnya menjadi 21 juta. Jadi ada di situ banyak keuntungan. Nah, ketika kita tidak dapat tertagih, itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena kita sudah memperkirakan dari keuntungan yang kita peroleh ini pasti ada yang tidak tertagih. Mungkin dari 120 juta ini modalnya cuma 80 juta. Berarti dia mengambil keuntungan 40 juta. Ya kan? Ngambil keuntungan 40 juta. Nah, tidak tertagih 12 juta. Berarti dia masih untung berapa? 28 juta ya. Masih punya keuntungan 28 juta. Nah, kita lihat berikutnya. Kerugian piutang dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai biaya operasi, biasanya sebagai biaya penjualan. Rekening cadangan kerugian piutang adalah suatu rekening kontrak atau lawan dari aktiva yang menggambarkan bagian dari tagihan kotor terhadap konsumen. Rekening ini pada akhir tahun tidak ditutup, melainkan dicantumkan dalam neraca pada kelompok aktiva lancar. Misalnya piutang 2 juta, kerugian cadangan kerugian piutang 120. Jumlah yang dilaporkan pada neraca cuma 1880. Ya, jadi piutang yang dilaporkan cuma 1880 karena 120-nya ini soal yang baru ini piutang mereka misalnya 2 juta. Ternyata tidak dicadangkan sebesar 120 ribu. Ya, jadi yang dicantumkan cuma 188 pada waktu kita pembuatan neraca. Sekarang Ibu nanya dulu, ketika kelas 10 kamu udah belajar jurnal penutup? Udah belajar jurnal penutup belum? Halo? Udah belajar jurnal penutup belum? Hai. Reja, udah belajar jurnal penutup belum, Reja? Reza Fatimah. Udah belajar jurnal penutup belum? Di akuntansi dasar. Lah kamu yang belajar gimana ceritanya? Nggak tahu. Badannya di sekolah pikirannya ke pacar ya? Ya tuh kenapa? Yang lain udah belajar jurnal penutup belum? Belum sampai ya? Baru nyampe di mana nih? Neraca lajur ya? Udah, kita lanjut deh. Itu di akuntansi jasa dagang aja. Pencatatan penghapusan piutang ya. Contoh, bagian penagihan pada PT Kerinci pada tanggal 1 Mei 2002 memberikan persetujuan bahwa piutang pada PT Semeru sebesar 50.000 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya. Ya. Karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya. Jurnal. Ya. Cadangan kerugian piutang 50.000. Piutang dagang 50.000. Jadi piutang dagangnya berkurang. Ya, lihat jurnalnya cadangan kerugian piutang. Nah, kata tadi kita mencadangkan kerugian piutang berapa tadi? 1880 kan 120 ya. Tadi berapa cadangan kerugian? Nah, 120 ya. Nah, ini yang pertama sudah dikurangin 50. Nih, piutang dagang
cadangan kerugian piutang ya. Cadangan kerugian piutang 50 sama piutang dagang 50. Ya, piutang dagangnya berkurang nih 50 karena tidak mungkin tertagih. Dalam penghapusan piutang, rekening kerugian piutang tidak didebet dalam metode cadangan. Setiap penghapusan piutang dicatat dengan mendebet rekening cadangan dan bukan rekening piutang. Kenapa? Karena kita tadi udah mencadangkan. Ketika kita mencadangkan ini, maka jurnalnya adalah nih, berarti piutang cadangan kerugian piutang 120 ya. Ininya adanya di kredit. Nah, karena udah dipakai tadi 50 jadinya akan berkurang. Ya. Lihat lagi. Nih. Penghapusan suatu piutang akan mengurangi rekening piutang dagang maupun rekening cadangan kerugian piutang dagang. Tetapi nilai tunai yang dapat direalisir dari piutang tidak berubah. Tetap atau tidak berubah. Coba. Contoh piutang dagang sebelum dihapus 2 juta. Ya. Sudah penghapusan berapa? 1.950. Cadangan kerugian piutang awalnya berapa? 120. Ingat tadi ini yang tadi ya. Nih. Piutang dagang 2 juta. Cadangan kerugian piutang 120 ya. Nih. Piutang dagang 2 juta. Setelah dihapuskan, berapa tadi yang dihapuskan? 50. Piutang dagang 50 di kredit. Di awal tadi adanya di debit. Ya, sekarang nih di kredit. Maka dia akan berkurang menjadi 1.950. Cadangan kerugian piutang tadi berapa? 120. Nah, ini tandanya di kredit nih. Karena ada tanda kurung, ya. Terus setelah dikurangin dia akan menjadi 70. Ini tadi 120, sekarang 70. Ya. Udah kelihatan? Nilai tunai piutang berapa? Tetap sama karena tadi udah dicadangkan. Udah dicadangkan 120, 180. Nah, Bu, setelah kita menghapuskan piutang seseorang, terus tiba-tiba orang itu mau bayar hutangnya gimana? Boleh. Kenapa enggak? Kan piutangnya udah dihapuskan, Bu. Ya itu kan menurut catatan kita. Mungkin yang bayar hutang sewaktu-waktu dia punya duit untuk membayar hutangnya maka dia akan membayar kembali hutangnya yang udah lama. Nah, penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Apabila terjadi penerimaan kembali suatu piutang yang telah dihapus, maka perusahaan harus membuat jurnal, yaitu ayat jurnal untuk mencatat balik piutang yang telah dihapus, sehingga tercatat kembali dalam pembukuan sebagai piutang. Nah, ini kan udah dihapus tadi ya. Berapa tadi yang dihapus? 50.000. Ya. Ternyata yang punya piutang mau membayar hutangnya di kemudian hari. Yang kedua, jurnal mencatat penerimaan kas dari piutang yang sudah dihapus. Contoh, PT Semeru melakukan pembayaran kewajibannya kepada PT Kerinci pada tanggal 1 Juli. Rekening piutang pada PT Semeru telah dihapus dalam pembukuan PT Kerinci. Jurnal PT Kerinci adalah sebagai berikut. Untuk mencatat balik piutang pada PT Semeru yang telah dihapus. Nah, dimunculkan lagi. Piutang dagang 50.000.
cadangan kerugian piutang 50.000. Ya. Terus ini dimunculkan lagi piutangnya nih. Tadi kan udah dihapus kan? Nah, tadi udah dihapus 50. Tapi karena sekarang PT Semeru ini udah membayar lagi, maka dimunculkan lagi piutang dagang 50.000, cadangan kerugian piutang 50.000. Untuk mencatat penerimaan kas pada PT Semeru, jadi dia akan kas, debit, piutang, kredit, ya. Berarti piutangnya tetap berkurang. Karena dia udah menerima uang. Udah? Ingat, ini akan dimunculkan lagi ketika kita udah menerima utang. Nah, ini setelah dihapus. Ya, telah dihapus nih. Bagian penagihan ini dihapus, berarti cadangan kerugian piutang sama piutang dagang. Ini piutang dagangnya udah dihapus nih, buat 50.000, ya, 50.000. Nah, di sini dia akan berkurang menjadi 19550 karena piutang dagangnya udah dikurangin, ya. Nah, ternyata dia membayar lagi. Ternyata setelah berapa 6 bulan kemudian dia bayar lagi nih, tanggal 1 Juli. Dia bayar lagi, maka kita munculkan lagi piutang dagang 50.000, cadangan kerugian piutang 50.000. Nah, karena kita udah menerima uang, maka kasnya itu akan kita tambahkan 50.000 dan piutang tetap berkurang 50.000. Ini untuk menaksir jumlah piutang yang tidak tertagih, manajemen dapat menggunakan 2 dasar. Ya, untuk menaksir jumlah. Nah, persentase dari penjualan, persentase dari piutang. Ini untuk menaksir jumlah piutang yang tidak tertagih. Kenapa kita harus menaksir? 1, untuk menentukan harga jual. Kalau menurut Ibu yang menentukan harga jual. Contoh. Lihat, ketika kita modal misalnya 30 juta, ya, berarti kita akan menentukan penjualan berapa, ya kan? Penjualan berapa, ya? Sebelum menentukan penjualan, kita harus menaksir dulu piutang tidak tertagih itu berapa. Piutang tidak tertagih. Nah, berapa piutang tidak tertagih? Misalnya 10%. 10% dari kali 30 juta. Ini misal ya, ini perkiraan. Sama dengan 3 juta. Nah, ini perkiraan piutang tidak tertagih misalnya. Ya. Nah, berarti kita akan menjual berapa? Nggak mungkin 33 juta. Kenapa? Karena kita harus juga memperhitungkan untung yang akan diperoleh. Nah, berapa untung yang akan diperoleh? Kita harus menentukan. Biasanya orang menentukan untung ini tergantung. Ya, kalau Bu Rahma gitu ya. Kalau modal 30 juta. Barangnya cepat laku apa kagak? Kalau cepat laku, kita ambil keuntungannya misalnya dari 30 juta ini 30%. Keuntungan 30% dikali 30. 30 juta sama dengan 9 ya. 9 juta.
9 deh, 9 juta ya, nih. Nih. Jadi keuntungan kita misalnya 9 juta. Nah, ditambah piutang yang tidak tertagih 3 juta. Berarti penjualan kita berapa? 30 tambah 12, 42 juta. Nah, berarti harga penjualan 42 juta. Bu, boleh nggak saya jualnya 40? Boleh. Nggak masalah. Ntar keuntungan kita kurangin berapa misalnya? 15%. Kan boleh keuntungan 15%. 15 kali 3, 4.500.000. 4.500.000 tambah 3 juta, 7.500.000. Berarti kita menjual berapa? 37.500. Nah, kita untung 7.500.000. Perkiraan tidak tertagih 3 juta. Berarti kita masih punya untung 4.500.000. Ya. Makanya orang ngambil untungnya untuk jangan ngambil untungnya. Kadang kita tidak mikirin piutang tidak tertagihnya gimana. Ada Bu orang yang ngambil untung kurang lagi 15, ada. Berapa? 10%. Ya, 10%. Biasanya yang ngambil keuntungan kecil itu hanya agen. Karena agen ketika dia membeli dari produsen langsung, maka dia akan mengambil keuntungan lebih kecil. Kayak agen-agen, ya. Yang dia keuntungannya akan lebih kecil. Tapi dia tetap memperhitungkan piutang tidak tertagihnya berapa persen. Kenapa? Karena dalam dunia usaha itu pasti ada rugi, bisa, ya kan? Jadi dia tidak mungkin menagih utangnya. Good. Presentasi dari penjualan. Nah, presentasi dari penjualan kita lihat dulu. Presentasi ini didasarkan pada pengalaman pada waktu yang lalu dan kebijakan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh, ya contoh. PT Muria memilih dasar presentasi dari penjualan dan memperkirakan bahwa piutang sebesar 1% dari penjualan kredit bersih tidak akan tertagih. Nah, dia cuma 1% nih, piutang tidak tertagih. Apabila jumlah penjualan kredit bersih selama 2002 adalah 8 juta, maka kerugian piutang ditaksir akan berjumlah 80.000, yaitu 1% dari 8 juta, ya. Persen dari 8 juta. 8. Nah, sama dengan 80.000. Jurnalnya kerugian piutang 80.000, cadangan kerugian piutang 80.000. Ya. Terus berapa dia akan menjual barangnya? Apakah 8 juta 80.000? Enggak. Pasti lebih. Ya. Apabila jumlah piutang yang dihapus berbeda cukup besar dengan jumlah yang ditaksir, maka untuk tahun berikutnya harus diubah. Ya. Presentasi dari piutang. Untuk menganalisa hal tersebut, manajemen biasanya menggunakan daftar yang disebut daftar umur piutang. Atau analisis ini disebut dengan analisis usia umur piutang. Ntar kita belajar di berikutnya. Ya. Nah. Nih, misal. Kita udah menentukan cadangan kerugian piutang 1%. Ya. Berarti kita hanya rugi 80.000. Ternyata sesuai di waktu berjalan kita ruginya misalnya lebih dari 80.000. Ya, lebih dari 80.000. Misalnya 160. Bisa. Ya. Nah, karena tahun ini lebih dari 1%, maka untuk tahun berikutnya kita naikkan. Bisa 2%, bisa 3%. Ya, kita belajar dari pengalaman yang lama. Lanjut.
Metode penghapusan langsung. Contoh. CV Serayu mempunyai piutang kepada CV Cimanuk sebesar 2 juta. Pada tanggal 12 Desember, manajer kredit CV Serayu memutuskan untuk menghapus piutang kepada PT Cimanuk karena sudah tidak mungkin ditagih. Apabila CV Serayu menggunakan metode penghapusan langsung, maka jurnalnya adalah kerugian piutang sama piutang dagang. Kalau tadi pakai cadangan kerugian piutang. Kalau sekarang langsung piutangnya yang dihapus. Ya, lihat metode langsung. Langsung dihapus piutang. Kerugian piutang 2 juta. Piutang dagang 2 juta langsung dihapus. Ya.